Dah, recording. Ya. Ya. Halo, ketemu lagi sama aku Dian. Kali ini aku tuh ada apa ya? Ada acara baru. Ya kan biasanya tuh orang-orang tuh suka kepo dengan kehidupan selebriti ya. Tapi sebetulnya kalau menurut aku semua orang tuh punya cerita yang menarik ya, untuk didengar, mungkin bisa jadi inspirasi untuk kayak pelajaran. Jadi biar dia aja ngalamin yang gak enak, kita denger oh kayak gitu berarti jangan kayak gitu gitu ya. Jadi jadi nah kali ini aku udah punya tamu. Aku punya tamu, ini teman kerja aku di kantor, namanya Pak Wayan Daria. Selamat datang Halo. Pak Wayan. Gimana perjalanan di sini hari ini? Ngeselin. Oh, ngeselin. Oh ya udah. Ntar aja kesannya ya disambung. Ini yang pertama, kan sekarang jadi dosen ya. Dari dulu tuh emang ini nggak sih, emang cita-cita atau emang udah pengen jadi guru atau dosen kayak gitu, atau kecelakaan nyemplung tahu ya udah gitu. Swim osing kayak. Iya. Enggak sih, kalau Atau pakai cita-cita jadi pelampung. guru kayaknya pakai pelampung. Kalau cita-cita jadi guru enggak, karena kalau nanya cita-cita waktu kecil jadi dokter, pengennya malahan. Oh, oke. Makanya mungkin karena memang niatannya di IPA sih, maksudnya peminatnya di IPA, memang Oh. suka banget sama matematika dulu, tapi Oh, suka gitu. juga sama bahasa Inggris. Oh, oke. Nah, ngambil kuliahnya bahasa Inggris, terus balik ke Belitung. Maksudnya dengan bahasa Inggris ini saya bisanya Kuliahnya di ngajar mana? di Udayana, Bali. Oke. Saya ngajar Terus bahasa Inggris 3 tahun. Udah benar jadinya. setelah kuliah ngajar bahasa Inggris 3 tahun. mm, Ngajar matematika enggak? Matematika enggak. Oke. Terus Ngajar matematika ya memang enggak. Jadi ngajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Nah, pengalaman mengajar selama 3 tahun itu yang bikin saya akhirnya benar-benar, oh ini kayaknya eh, eh, bukan bidang saya, tapi kayak memang ini deh, pengennya gitu. oh, terus kan sempat itu juga tapi ya apa, menang olimpiade matematika ya? Iya, betul. Menang tingkat mana ya? Tingkat kabupaten lah. Kabupaten lah, kok ada lahnya? Maksudnya Bener, kecil masih. tapi bener kabupaten. Kirain sebenarnya kecamatan dibilang kabupaten biar agak keren dikit ya. Lebih ke- Asli ya kabupaten. Oke, terus tapi kan katanya tadinya nggak cita-cita. Terus waktu pertama mutusin buat ngajar tuh kenapa gitu? Kan 3 tahun setelah itu baru berasa oh ini nih oke juga pas Ya. buat saya. Tapi kan Ya. pas pertama mutusin itu gimana? Iya, karena gini sih, saya kan kampung halamannya di Belitung nih, walaupun seorang Bali tapi besarnya di Belitung. Jadi pikiran pertama yang muncul ketika menyelesaikan studi S1 tuh, apa sih yang saya bisa lakukan untuk kampung halaman saya gitu loh. Cie, oke. Waduh, Nggak jadi ngitungin matematika enggak ya? Not enggak, yet, not. karena udah kayak 4 tahun fokusnya di bahasa Inggris aja kan waktu itu Oke. kuliah S1. Ya Oke. udah, hal bukan sederhana malah, maksudnya hal yang mungkin orang banyak dipikirkan tapi mungkin untuk susah juga dilakukan gitu. Ya udah sambilnya bahasa Inggris. Ya itu makanya tetap ya mengajar selama 3 tahun udah maksudnya itu udah menunjukkan bahwa betapa saya fokusnya di sana aja gitu ya. Walaupun saya ada kerjaan yang ya kecil-kecil sambilan, tapi kayak itu tetap utamanya. Oh, oke. Tapi sampai sekarang happy ya berarti ya ngejalanin itu ya. Happiness, yes, satu kata. Kucing. Ngajar happiness. Oke, udah sampai sekarang udah berapa tahun? Ngajar apa nih? Ya, Ngajar. pokoknya semua dari awal sampai sekarang tuh udah berapa tahun ngajar? Kalau ngajar bahasa Inggris untuk anak sekolah 3 tahun. Kalau ngajar bahasa Inggris untuk mahasiswa 1 tahun lebih sekarang. Jadi saya mulai mengajar bahasa Inggris untuk mahasiswa tuh, maksudnya di tingkat pendidikan tinggi itu 1 tahun Jadi lebih lah. 4 tahun lebih ya 4 tahun ngajar lebih ya lah. sampai sekarang ya. Oh, oke. Kalau ngomongin pencapaian terbesar apa menurut Pak Wayan? The Ini biggest achievement. ini persis kayak pertanyaan yang saya itu persis kayak pertanyaannya LPDP, seleksi LPDP, beasiswa LPDP. Jadi Gitu ya. judul esainya adalah kesuksesan terbesar. Terus ditanya Pas kan, wawancara juga ditanya. wawancara juga ditanya. Jadi yang mau wawancara LPDP ya, Ini kayak wawancara LPDP. siapin tuh. Apa? Jadi menurut saya kesuksesan terbesar adalah berhasilnya saya membuat siswa saya tuh ngomong bahasa Inggris dengan pede.
Oh, tanpa disuruh, jadi kayak bukan drill gitu. oke. Mereka melihat situasi di mana mereka perlu pakai frasa atau klausa tertentu, itu kayak seneng banget, jadi itu kayak sukses banget Itu gitu. jadi bukan dapat beasiswa LPDP sekolah di Inggris gitu bukan ya? Kayaknya mungkin karena beasiswa LPDP saya dapat karena saya yakin dengan apa yang saya lakukan gitu kali. Dengan kayak tadi misalnya saya menganggap hal-hal yang ya mungkin bagi orang mungkin kecil, tapi bagi saya itu hal yang besar gitu. Jadi pencapaian terbesarnya yang justru yang bagusnya tuh buat orang ya, bukan yang ya kan dia yang bisa ngomong ya kan sebenarnya kan. Terus that's your biggest achievement ya, karena udah nggak Ya, bisa bagi saya sih ngajarin gitu sih. begitu ya. Oke, interesting. Kalau ada nggak sih satu kejadian yang kayak gini loh, aduh itu tuh adalah yang membentuk saya sekarang gitu, kayak I don't know, Ini kayak obrolan something kemarin big gitu. dengan Ada nggak? Bu Ais ya, bukan. Ada nggak? Bukan ini Ada loh. nggak? Ada kayak banyak sih, banyak banget dari Tapi ada nggak satu yang kayak yang benar-benar kayak wah ini dia nih, terus jadi ya. berubah atau apa gitu. Kayaknya yang porsi yang banyak pembentuk kepribadian atau siapa saya sekarang, mungkin pengalaman saya ikut organisasi Mapala kali ya ketika S1. Apa misalnya contohnya? Contohnya lah, saya ketemu dengan orang-orang yang saya waktu itu jadi ketua, jadi saya benar-benar gimana caranya Ketua guys. Terus ya keinginan anggota itu semua terakomodir gitu loh. Oke. Dan ya kalau misalnya bagi teman-teman yang tahu atau kenal dengan teman-teman Mapala atau pernah di Mapala, jadi tahulah orang-orangnya kayak gimana gitu. Gimana? Coba. Ini kita Orangnya nggak tahu. kayak agak susah diatur gitu loh. Jadi Ya kayaknya di banyak tempat itu banyak yang begitu ya. Terus kayaknya nggak punya Mapala doang. terus and then iya sih, jadi yang saya pelajarin, jadi hal yang saya pelajarin dan akhirnya saya terapkan di dunia kerja sekarang misalnya gitu ya, adalah saya perlu melihat orang dari sisi positifnya gitu. Oke. Jadi, Iya. Tapi dia orangnya emang kayak gitu loh. Dia benar-benar kayak oke. Ya terus keren. Terus. Iya, jadi awal-awalnya dulu ya karena saya bilang tadi saya belajar, berarti sebelumnya saya nggak begitu ya. Oh sebelumnya nggak ya? Sebelumnya saya lihat Gampang sebel gitu. gampang sebel dengan Itu saya banget. Saya harus ikut Mapala. iya, jadi Terus? hubungannya dengan Mapala adalah karena ini organisasi, kita punya satu tujuan gitu ya. Bagaimana caranya biar tujuannya tetap jalan untuk dengan tetap melibatkan orang-orang yang kita anggap jelek tadi gitu. Jadi kita lihat anggap jelek kan? Ini positifnya. Terus atau dia bilang kita anggap jelek. Jadi gimana Pak? Makanya ada jeleknya, tapi kita lupakan jeleknya. Kita fokus Kita apa anggap yang mereka bisa lakukan untuk organisasi itu. Ya, jadi enggak kita anggap jelek ya, yang ada jeleknya itu. Harus bilang positif atau kita anggap jelek. Oh jadi itu ya. Jadi itu it shaped what you are now ya. Kurang lebih lah ya. Yang emang positif banget loh dia. Pokoknya orang tuh udah nyebelin dia tetap. Aku pertama kenal tuh sampai yang oke. Tapi tahu ini ngomongin siapa? aku nggak refer ke specific person ya, emang kayaknya begitu kok dia. Tapi jadi pas pertama kenal tuh kayak oke. Sedangkan aku emang lagi belajar ya, aku tuh kayak gampang banget sebel, gampang marah. Tapi sekarang tuh udah berkurang, jadi kalau sekarang udah berkurang. Kalau dulu tuh Sebel banget. dulu overdose kayak like I hated everybody kadang-kadang. Jadi kayak gitu. Nah buat aku menarik ya, jadi kayak biggest achievement itu sebenarnya bukan yang Bapak dapat ya, tapi yang kayak orang bisa jadi begitu karena what you did gitu ya. Keren. Terus kalau ada ini enggak apa ya, kalau untuk dapat beasiswa itu kan sebenarnya susah ya itu loh. Ada tips-tips nggak yang mau lagi ngejar LPDP nih? Oh, tadi ngomongin LPDP ya? Iya. Kayaknya yang tips paling pertama adalah ini juga tips kalau misalnya ikut tes CPNS ya. Oke. Tuh ditanya satu jawabnya dua kan enak kan. Terus Jadi kalau gagal coba lagi. gagal coba lagi. Jadi karena saya sebelumnya udah coba, saya udah
gagal 3 kali apply beasiswa, tapi bukan LPDP, beasiswa yang lain. 3 kali kalau nggak salah. Apa tuh beasiswa apa? Beasiswa Fulbright. Oke. Fulbrightnya 2 kali sama 1 ILSP, jadi short course gitu di US. Oke. Itu 3 kali gagal, maksudnya totalnya 3 kali gagal, baru LPDP. Jadi kalau misalnya saya menganggap kegagalan itu adalah hal yang besar, mungkin saya nggak apply lagi gitu beasiswa dan nggak dapat LPDP. Tips yang kedua, top tips yang kedua mungkin adalah top tips bukan TikTok ya. Mungkin pahami bidangmu kali ya. Jadi kamu sukanya apa? Karena kalau kita udah suka dengan sesuatu, kita cenderung bisa menjelaskan kesukaan kita gitu. Dan itu yang bikin kita yakin bahwa kita perlu untuk lanjut studi misalnya dan dapat beasiswa. Gitu ya. Jadi dua tips kenali ya. Dirimu siapa gitu. Kenali dirimu siapa. Jadi kalau yang nggak dapat mungkin belum kenal ya. Iya. Udah 100 kali nggak dapat, berarti itu ada masalah dengan hubungan antara dirimu dengan dirimu ya. Mungkin ya. Bisa jadi. Iya. Iya gitu, senang sekali sudah bisa datang Bapak hari ini. Mudah-mudahan besok-besok kita punya bintang tamu yang lainnya yang bisa share. Ini Pak Wayan masih muda tapi prestasinya udah banyak loh. Salah beberapanya yang tadi tuh ya, sekolahnya di Inggris, keren kan. Aku sampai sekarang belum nyampe ke Inggris, mudah-mudahan nanti suatu hari. Ya mudah-mudahan suatu hari ada rezekinya ke sana gitu. Jadi ya aku yakin deh ada cerita yang menarik dari setiap orang ya, walaupun bukan selebriti atau artis. Ya gitu. Jadi ini singkat sih ya, sebenarnya bisa panjang banget tapi nanti nguploadnya lama. Ya makasih banyak. Cukup guys. Iya baterainya juga. Kita banyak banget sih challengesnya hari ini. Ya thank you ya for watching ya. Besok ketemu lagi dengan bintang tamu yang lain atau mungkin Pak Wayan lagi. Deh, thanks for watching.